Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan semua nikmat yang telah Allah anugerahkan itu dapatlah kiranya kita syukuri dengan baik dan benar, sehingga kita menjadi abdus syakur, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan tuntunan syariat Islam, berkaitan dengan kelahiran seorang bayi. Di dalam ajaran Islam, kelahiran seorang hamba Allah ke alam dunia ini dibimbing dengan tuntunan syariat. Ada aturan-aturan syariat yang dijalankan berkaitan dengan kelahiran seorang hamba Allah. Begitu juga pada saat seorang hamba Allah mengalami kematiannya, maka ada pula syariat yang harus dijalankan berkaitan dengan meninggalnya seorang hamba Allah. Apabila seorang hamba Allah dilahirkan, maka hal pertama yang dilakukan oleh orang tuanya, yaitu oleh ayahnya atau oleh kakeknya, mengazankan si bayi pada telinga kanan dan mengiqomatinya pada telinga kirinya. Hal ini merujuk kepada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Sunanul Kubra lil Baihaqi dari sahabat Abdullah ibnu Abbas dalam kitab Syu'abul Iman. Hadis yang sama juga dapat ditemukan.
Abdullah bin Abbas mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, azzana fi uzunil Hasan ibn Ali, mengazankan pada telinga Hasan bin Ali, yauma wulida, pada hari dia dilahirkan, wa aqama fi uzunihil yusra, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiqamati pada bahagian telinga sebelah kirinya. Jadi ini adalah af'alur rasul, fi'liyah rasul, contoh dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Hasan yang baru dilahirkan oleh ibundanya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengazankan langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam pada telinga kanannya dan mengiqamatinya pada telinga kirinya. Hadis ini telah diteliti oleh banyak ulama ahli hadis, termasuk Syekh Nasruddin Albani menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih dengan sanad-sanad yang thiqah, sanad-sanad yang terpercaya. Kemudian hadis sahih ini juga mendapatkan perbandingan dengan beberapa hadis yang lain, di mana hadis-hadis yang lain ini ada sanad yang bermasalah, tetapi karena mendapatkan syahid kesaksian dari Abdullah bin Abbas, maka hadis-hadis yang lain itu juga bisa dijadikan hujah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain dari sahabat Abu Rafi. Sahabat Abu Rafi mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azzana fi uzunil Hasan ibni Ali. Rasul sallallahu alaihi wasallam azan fi uzun, di telinga Al Hasan ibni Ali, Hasan bin Ali, hina waladathu, ketika Hasan bin Ali dilahirkan Fatimatu oleh ibunya Fatimah, bisolati, dengan azan seperti kumandang azan pada saat menyeru orang untuk menegakkan sholat. Jadi azan di telinga bayi yang baru dilahirkan di sebelah telinga kanannya sama persis dengan azan yang dikumandangkan untuk memanggil orang menegakkan sholat. Nabi mempraktekkan itu kepada cucu kandungnya, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian mengiqamati pada bahagian telinga kanannya. Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab mengatakan, yustahabbu ayu az-zina man wulida, disukai dikumandangkan azan bagi bayi yang baru dilahirkan. Wa kana Umar bin Abdul Aziz, dan adalah Umar bin Abdul Aziz, iza wulidu lahu waladun, apabila lahir anak-anaknya,
azana fi uzunihi al-yumna, maka dia mengazankan anak yang baru dilahirkan itu pada telinga kanannya, wa aqama fil yusra, dan mengiqomatinya pada telinga bahagian kiri. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini juga dipraktekkan oleh seorang tabi'in besar yang juga pernah menjadi khalifah dunia Islam, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang memerintah dunia Islam selama 3 tahun, tahun 90 Hijriah sampai dengan tahun 101 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz ini adalah cucu kandung dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian dalam mazhabul arba'ah, dalam mazhab yang 4 di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, maka Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali mengatakan bahwa mengazankan anak yang baru lahir pada telinga kanan dan mengiqomatinya pada telinga kiri, hukumnya adalah sunat. Ulama-ulama Hanafiyah berpendapat yang sama dengan Imam Hanafi, seperti Syekh Ibnu Abidin dalam kitabnya Radul Mukhtar ala Ad-Duril Mukhtar juz 1 halaman 415. Kemudian imam-imam yang bermazhab Syafi'i atau Syafi'iyah seperti Imam Yahya bin Syarab An-Nawawi, ini juga pendapatnya sama dengan pandangan Imam Syafi'i, seperti yang termaktub di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz 8 halaman 442, yang mengatakan bahwa bayi laki-laki maupun perempuan yang baru dilahirkan, maka dia diazani pada telinga kanannya dan diiqomati pada telinga kirinya. Kemudian ulama-ulama Hanabilah yang bermazhab Hambali seperti Syekh Mansur bin Yunus Al-Bahuti dalam kitabnya Kashful Qina an Matnil Iqna juz 7 halaman 469 juga berpendapat sama, yaitu bayi yang baru lahir diazankan di telinga kanan dan diiqomati pada bagian telinga kiri. Jadi dalam pelaksanaan azan di telinga kanan bayi yang baru lahir, kemudian iqamah di telinga kiri, oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani diberikan penjelasan bahwa azan di telinga kanan itu merupakan pengingatan kembali, penanaman memori pada setiap anak yang beragama Islam yang lahir dari ayah ibu yang Islam, untuk mereka ingat kembali kepada syahadatnya. Karena setiap hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam alam rahim, ini terlebih dahulu dimintakan syahadat atau kesaksiannya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Isra, alastu birabbikum bala syahidna. Allah bertanya kepada ruh, maka pertanyaannya adalah, bukankah aku ini Rabbmu? Maka ruh menjawab, bala syahidna, ya kami menyaksikan engkau adalah Rabb kami. Barulah kemudian ruh itu dimasukkan ke dalam alam rahim. 9 bulan 10 hari secara normal dia berada di alam rahim. Kemudian dia dilahirkan. Begitu dia dilahirkan, setelah dibersihkan dari noda darah dan kotor kelahiran,
maka diazankanlah oleh ayahnya pada telinga kanan, diiqomati pada bagian telinga kiri, di mana kalimat-kalimat yang termaktub di dalam azan itu yang pertama adalah mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, semua yang lain itu kecil.